Oke, halo semua. Perkenalkan kami dari salah satu kelompok mata kuliah pengantar teori modul. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai modul torsi, modul bebas torsi, elemen torsi, dan juga andihator. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Aldo Nenobais. Yang kedua ada Franciscus Elegansi. Yang ketiga ada Filomena Nirma. Yang keempat ada Fadila Asegaf. Dan yang terakhir ada Hestiana Malo. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membahas terkait modul torsi. Yang pertama, untuk definisi modul torsi sendiri yaitu, misalkan M adalah modul atas ring R dan M kecil elemen M besar, di mana elemen M disebut elemen torsi jika terdapat R elemen R, di mana R itu sendiri tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga R dikali M sama dengan 0, di mana suatu elemen M yang bukan elemen torsi disebut elemen bebas torsi. Yang kedua, definisi yang kedua yaitu, misalkan M adalah modul atas ring R, maka modul M dinamakan modul torsi jika setiap elemennya merupakan elemen torsi. Untuk materi selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang modul bebas torsi. Yang pertama, definisi 1, misalkan M adalah modul atas ring R, modul M disebut modul torsi jika semua elemen di M merupakan elemen torsi. Sedangkan M disebut modul bebas torsi jika elemen di M yang tidak sama dengan 0 merupakan elemen bebas torsi. Selanjutnya kita masuk pada definisi yang kedua. Misalkan M adalah modul atas ring R, maka modul M dinamakan modul bebas torsi jika modul M tidak memiliki elemen torsi selain elemen 1. Atau elemen torsinya hanya elemen 0. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh berikut. Perhatikan bahwa M dengan matriks 2x2 yaitu anggotanya yaitu ada A, B, C, D, di mana A, B, C, D elemen R merupakan ruang vektor atas lapangan himpunan bilangan real R. Diambil sembarang A, B, C, D elemen matriks 2x2 dari R, dan R itu tidak sama dengan 0. Elemen R. Dengan R-nya itu R dikali dengan anggota matriks tadi, di mana hasilnya sama dengan RA, RB, RC, RD, dan itu menjadi matriks 0. Dari matriks di atas bisa kita lihat bahwa RA itu sama dengan RB, R sama dengan RC, sama dengan RD, sama dengan 0. Karena R tidak sama dengan 0 elemen R, maka persamaan RA sama dengan RB sama dengan RC sama dengan RD sama dengan 0 hanya memiliki solusi tunggal, yakni A, B, C, D, A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D, sama dengan 0. Sehingga matriks A, B, C, D merupakan matriks 0. Dengan kata lain, matriks 0 merupakan satu-satunya elemen torsi pada ruang vektor matriks 2x2 atas R, sehingga ruang vektor matriksnya itu dapat dipandang sebagai modul bebas torsi atas lapangan R. Selanjutnya, saya persilahkan kepada teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya itu bagian C, elemen torsi. Untuk definisinya, misalkan M R modul, elemen di M dinamakan elemen torsi jika terdapat elemen tak 0 R di R sedemikian hingga R kali T sama dengan 0. Nah, contoh diketahui di sini ada Z3 sama dengan Z modul, jelas bahwa elemen 0 merupakan elemen torsi. Perhatikan bahwa
elemen 1 juga merupakan elemen torsi pada Z3 karena ada elemen tak 0 R sama dengan 3 anggota dari bilangan bulat Z, sedemikian hingga 3 kali 1 sama dengan 0 Z. Elemen 2 juga merupakan elemen torsi pada Z3 karena terdapat elemen tak 0 R sama dengan 3 anggota Z3 sedemikian hingga 3 dikali 2 sama dengan 0. Nah, dengan demikian elemen Z3 juga merupakan elemen torsi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk pada materi tentang anihilator. Definisi yang pertama, elemen R kecil anggota R jika Rm sama dengan 0 elemen M. Yang kedua, elemen R kecil anggota R besar disebut dengan dari himpunan tak kosong X subset M jika R kali X sama dengan 0 elemen M untuk setiap X elemen X besar. Selanjutnya, himpunan semua pengenol dari X subset M disebut anihilator dari X dan dinotasikan dengan anihilator X sama dengan R kecil anggota R besar sedemikian sehingga R kali X sama dengan 0 elemen M untuk setiap X anggota X besar. Sedangkan himpunan semua pengenol dari M kecil anggota M besar dinotasikan dengan anihilator M sama dengan R kecil anggota R besar sedemikian sehingga R kali M sama dengan 0 elemen M. Selanjutnya untuk lebih jelas kita masuk pada contoh. Diberikan modul Z6 atas S, pengenol dari 2 elemen Z6 adalah 3Z. Anihilator dari 2 sama dengan dari set 2 sama dengan R anggota set sedemikian sehingga R kali 2 sama dengan 0. Sama dengan R anggota set sedemikian sehingga 2R sama dengan 0. Sehingga R anggota set sedemikian sehingga 2R sama dengan 6K, di mana K itu anggota dari set. Sehingga R anggota set sedemikian sehingga R sama dengan 3K, di mana K itu adalah elemen Z. Sehingga terbukti bahwa pengenol dari elemen Z6 3Z. Oke, baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.